Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah maka kita semua dapat dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan tausiah singkat yang berkenaan dengan hikmah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa puasa itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman saja. Sedangkan bagi yang non-muslim tidak ada kewajiban atasnya. Dan ibadah puasa juga sudah ada sejak sebelum adanya umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sudah dikerjakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Namun pelaksanaannya saja berbeda dengan apa yang kita laksanakan pada saat ini. Tapi tujuannya sama, yaitu semata-mata untuk memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa menurut bahasa berasal dari kata shoma yasumu as-shaum, yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan syarat dan rukun tertentu. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah puasa tentunya banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, yang antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa
membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, menjalankan ibadah puasa dengan penuh iman, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, lebih peduli kepada sesama. Puasa Ramadan mengajarkan manusia untuk lebih peduli kepada sesama, yaitu dengan memperbanyak bersedekah. Rasa haus dan lapar saat berpuasa akan meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap orang-orang miskin yang ditimpa kesulitan dan anak-anak yatim yang terlunta-lunta. Dengan berpuasa, kita akan dapat merasakan penderitaan mereka karena serba kekurangan. Ketiga, berhati-hati dalam berbuat atau bertindak. Puasa Ramadan akan sempurna dan tidak sia-sia apabila selain menahan lapar dan haus, kita juga menghindari keharaman mata, telinga, perkataan dan perbuatan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak akan memperoleh dari puasanya itu melainkan lapar dan haus saja. Oleh karenanya, marilah kita jaga puasa kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau tidak ingin puasa kita sia-sia dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menjadikan manusia yang Qur'ani. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Oleh karenanya, di bulan yang mulia ini, marilah kita sisihkan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran. Dengan selalu membaca Al-Quran akan menjadikan manusia yang Qur'ani, mendapat pahala yang berlipat ganda bagi yang membacanya. Insya Allah nanti kita akan memperoleh syafaatnya pada hari kiamat nanti, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abid yaumal qiyamah yaqulu siyam ay rabbi mana'tu ta'amu wa syahwati bin nahar fasaffi'ni fihi wa yaqulu Qur'an mana'tu nauma bil lail fasaffi'ni fihi qala fayusaffa'an. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr. Selain itu juga
Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita. Apabila Al-Quran itu selalu kita baca, kita pahami terjemahnya, dan kita amalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak akan mendapat kesesatan dalam menjalani hidup ini. Akan tetapi akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Suatu ketika menjelang akhir hayat Rasulullah SAW telah meninggalkan wasiat atau pesan kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dah in i'tasamtum bihi kitaballah wa sunnata nabihi, rawahu Muslim. Sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Muslim. Kelima, latihan mengontrol hawa nafsu. Pelajaran yang dapat diambil dari puasa Ramadan berikutnya adalah, yaitu bisa mengontrol hawa nafsu ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Alangkah baiknya menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang positif, yang dapat menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Puasa akan dapat menjadi benteng atau perisai bagi diri dan untuk mencegah melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar." Artinya, puasa adalah perisai yang dapat digunakan oleh hamba untuk melindungi diri dari neraka. Maksudnya adalah pelindung atau benteng yang akan menjaga dan melindungi orang yang berpuasa dari perbuatan kesia-siaan dan perbuatan kotor atau kebiasaan-kebiasaan buruk selama Ramadan. Keenam, orang yang berpuasa akan memasuki pintu surga Ar-Rayyan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yawmal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu yuqalu aina as-shaimun, fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa iza dakhalu ughliqu falam yadkhulu minhu ahadun." Sungguh di sorga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, yang akan dimasuki pada hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk pada pintu tersebut dan ditutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan hikmah puasa Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi kami dan juga pada pemirsa sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.